Wajah dan datang min aqsal Madinati, dari ujung kota, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, bergegas. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, kalian ikutlah al-mursalina, para utusan itu. Ayat 21, ittabi'u, kalian ikutlah man, siapa yang la yas'alukum, ia tidak meminta pada kalian ajra, upah, ajron, upah. Wahum, dan mereka adalah muhtaduna, orang-orang yang mendapat petunjuk. Suatu ketika Allah mengutus dua nabi untuk membantu Nabi Isa berdakwah di sebuah negeri. Dua utusan itu berangkat ke negeri yang disebutkan oleh Nabi Isa. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja penyembah berhala. Keduanya ditugasi untuk menyampaikan agama Nabi Isa. Sesampainya di sana, keduanya bertemu seorang tukang kayu yang sudah tua. Namanya Habib An-Najjar. Sang kakek menanyakan bukti bahwa dua orang tersebut adalah utusan Nabi Isa. Keduanya menjawab bahwa mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Sang kakek pun meminta keduanya agar menyembuhkan putranya yang sudah lama sakit. Ternyata benar, biiznillah, putranya sembuh setelah diobati oleh mereka. Sang kakek itu pun beriman kepada agama Nabi Isa. Kabar itu tersiar ke seluruh kota. Mendengar kabar itu, Raja murka dan menangkap dua utusan tersebut lalu memenjarakannya. Sang raja tidak suka ada rakyatnya yang meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Mengetahui hal itu, Nabi Isa mengutus seorang utusan lagi. Kali ini sang utusan berusaha berdakwah dengan lembut. Beliau tidak langsung berdakwah dan mengajak orang untuk meninggalkan berhala. Pertama-tama, beliau berbuat baik kepada masyarakat di negeri tersebut. Kebaikan utusan ketiga ini membuatnya bisa dekat dengan raja. Suatu ketika sang utusan bertanya kepada raja mengenai dua utusan Nabi Isa yang dipenjara dan meminta raja untuk mendengarkan mereka. Kedua utusan itu pun dipanggil. Mereka menjelaskan bahwa mereka diutus oleh Nabi Isa untuk mengajak raja dan kaumnya agar beribadah kepada Allah. Sebagai bukti, keduanya diizinkan Allah mampu menghidupkan orang mati, lalu didatangkanlah jenazah seseorang. Dengan izin Allah, orang mati tersebut dapat hidup kembali. Namun begitu, sang raja tetap menolak untuk beriman. Utusan ketiga tak bisa menutupi lagi jati dirinya. Ia pun membantu dua kawannya untuk mendakwahi raja. Raja marah mengetahui bahwa utusan ketiga ternyata adalah utusan Nabi Isa juga. Ketika utusan itu pun dijatuhi hukuman mati. Kakek tukang kayu tersebut mendengar berita itu dari ujung kota tempat tinggalnya. Ia segera pergi ke pusat kota untuk membela tiga utusan tersebut. Ia menasihati orang-orang agar beriman kepada tiga utusan Nabi Isa dan beribadah kepada Allah saja. Namun tak satu pun penduduk negeri itu yang percaya. Akhirnya tiga utusan dan bahkan kakek tukang kayu pun dihukum mati. Di dalam surat Yasin ini disebutkan, kakek tukang kayu yang beriman itu dimasukkan ke dalam surga. Allah memberinya balasan atas keimanan dan keberaniannya untuk menyampaikan kebenaran. Demikianlah, seorang mukmin memang harus turut serta dalam berdakwah. Dakwah adalah tugas para nabi dan semua orang beriman untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dengan berdakwah, Allah akan memberi balasan berupa surga.